Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam rangka ngaji buku Falsafah Hidup Hamka. Kita telah sampai kepada subbab didikan keutamaan, yaitu subbab keempat dari bab 3 Undang-Undang Alam. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang keutamaan cinta, buah keutamaan budi. Maka pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang didikan keutamaan. Jadi Dr. Hamka mengatakan bahwa budi pekerti yang mulia tidaklah timbul kalau tidak dari sifat keutamaan. Keutamaan tercapai dari perjuangan, berebut-rebutan kedudukan di antara akal dan nafsu. Mula-mula ditempuh dengan berjuang, untung akan mujur, menanglah akal. Setelah itu diajar, dibiasakan, sehingga menjadi perangai yang tetap. Jadi keutamaan itu adalah hasil perjuangan kita untuk memperjuangkan akal yang bersaing dengan nafsu yang juga ada pada diri kita. Kalau kita mujur katanya menanglah akal. Tapi setelah itu kita mulailah belajar, membiasakan, sehingga dia menjadi perangai yang tetap dan menjadi perangai yang keutamaan tadi. Nah, tiap manusia sungguh sanggup menempuh jalan itu. Jadi katakannya bahwa memperjuangkan akal untuk dapat mengalahkan nafsu itu semuanya manusia sanggup untuk menjalankan itu. Jadi tiap-tiap manusia sanggup menempuh jalan itu dan memasuki medannya. Sebab benihnya sudah ada di dalam jiwa sendiri yang bernama benih fitrah, kesucian asli. Jadi fitrah manusia atau kesucian asli itu adalah mengacu pada keutamaan tadi. Jadi itulah benih. Sehingga Dr. Hamka meyakini bahwa manusia akan sanggup melawan hawa nafsu. Cuma untung malang manusia juga yang kerap kali menyebabkan mereka tergelincir dan terlanjur keluar jalan sehingga jatuh. Lantaran apa? Lantaran pergaulan, lantaran sorak-sorai masyarakat, teriakan teman-teman yang telah terlanjur buruk, itulah yang kerap menyebabkan tersesat. Berkali-kali mencari di manakah jalan yang benar itu, tidak juga bertemu. Maka penyakitnya pun bertimpa-timpalah yang datang. Ada yang namanya penyakit hawa, penyakit nafsu, penyakit dunia, penyakit setan, penyakit angan-angan dan cita-cita buruk, penyakit loba dan tamak, dan sebagainya. Maka wajiblah kita berjuang, mengendalikan diri supaya kembali pada jalan yang asli, kepada undang-undang alam yang telah kita terangkan pada pasal yang pertama. Suruh dia menyelidiki kembali, memeriksa, menghukum dengan akalnya, membentuk irama iradatnya, berusaha supaya menang kekuatan yang yakin daripada kekuatan yang samar, supaya dapat cahaya hakikat mengusir mega kejahilan. Biasakan diri di dalam lingkungan utama, jangan banyak was-was, jangan takut dan putus asa, jangan susah, duka cita, jangan gentar dan mengeluh. Jadi setiap manusia harus memperjuangkan kebaikan. Dahulu kita sudah mempelajari apa itu keutamaan-keutamaan itu dan apa membedakan antara yang ini adalah buah dari akal, yang ini buah dari nafsu. Jadi katanya undang-undang alam asli dan benar. Orang yang melanggarnya terhukum kejam sekali. Kita harus berusaha senantiasa hidup di dalam garis. Berilah dia peringatan bahwa segala sesuatu yang kita perebutkan di dunia ini, di dalam umur yang begini pendek, baik harta atau pangkat, atau kehormatan dan pujian, semua hanyalah perkara-perkara tetek bengek yang tidak memberi keuntungan apa-apa. Jadi semua yang ada di dunia ini, yang berkaitan dengan nafsu itu, hal yang tidak ada apa-apanya. Adanya tidak memberi laba dan hilangnya tidaklah akan merugikan. Alangkah kecilnya megah dunia dibanding dengan
kebesaran nikmat yang abadi yang diberikan Tuhan dengan sukaredanya di dalam dada kita. Jadi kata Hamka, ajar diri berjuang menghadapi kesusahan, bencana dan bala, halangan dan rintangan. Karena mesti demikianlah kerja kita dalam hidup. Semuanya ditunggu, dinanti dengan dada lebar dan tangan terbuka sehingga tidak terkejut jika datang yang lebih besar dan hebat. Sebesar-besar musuh yang datang dan bencana yang tiba, bentengnya telah ada, yaitu hati kita sendiri. Kalau ada dorongan, ancaman, apa dan sebagainya, itu ada yang membentengi kita, yaitu akal. Di sini Hamka mengungkapkan, biarkan bumi berkalang kabut, huru hara meliputi alam. Aku tenang, tidaklah ribut. Hati tetap, jiwaku tenang. Bikinlah jiwa itu laksana batu karang di ujung pulau, jadi hempasan segala ombak gelombang. Katanya, ibaratkan hati itu berada di pulau, batu karang, sehingga kalau datang hantaman ombak dia akan tetap tegar, tidak goyang. Jadi harus berusaha menghindarkan waham dan was-was. Selidiki suatu sampai kepada dasar hakikatnya. Hindarkan seruan syahwat yang membawa kebinasaan. Pergunakan syahwat hanya untuk sekedar menjaga. Setelah diperhatikan kewajiban itu dengan seksama, nyatalah kian lama, kian sukar. Sukar tetapi indah. Sebab hidup manusia berbeda dengan hidup binatang. Hidup manusia dipergunakan untuk sesudah matinya, yang akan disebut orang, sepeninggalnya, dan yang akan didapatinya sendiri di akhirat. Dan dia akan datang kepada Tuhan dan berkata, sekianlah usahaku, ya Tuhan, lebihnya aku tak kuasa, pulang timbakan kepada Engkau. Jadi, ya, nanti kita sanggup berkata, ya Allah, demikianlah yang sanggup aku lakukan. Selebihnya Engkau. Nah, kenapa? Karena kita sudah berjuang, memperjuangkan bagaimana supaya buah akal pikir kita itu yang maju ke depan, bukan dorongan daripada nafsu dan syahwat. Nah, itulah yang bernama hidup, itulah yang bernama perjuangan, bukan dengan semata-mata menyebut saja. Boleh kita ulang tiap hari bahwa kebaikan lebih baik daripada kejahatan, kejujuran lebih menang daripada kecurangan, bahwa pemaaf lebih bagus daripada pemarah, lurus lebih mulia daripada dusta. Boleh kita berkata begitu, dan semua orang, walau pencuri dan maling sekalipun, akan mengakui memang begitu. Jadi setiap hari kita mengatakan, bolehlah mengatakan bahwa yang kebaikan itu lebih baik apa dan sebagainya itu, dan semua orang mengatakan itu. Tetapi katanya, apakah semata-mata dengan mengulang-ulang itu saja akan ada faedahnya? Jadi bukan hanya diomong-omong saja. Apakah ubahnya mendengarkan kata-kata yang demikian dengan mendengarkan khutbah Jumat karangan 50 tahun yang lalu? Jadi 50 tahun ada khutbah yang mengatakan yang masih mendoakan Sultan Turki, padahal kerajaan Turki telah bertukar menjadi republik. Nah, jadi kalau hanya ngomong-ngomong saja, tidak ada gunanya. Bahkan dikemukakannya ada orang yang membaca khutbah yang dikarang 50 tahun yang lalu. Dia mendoakan kerajaan Turki. Padahal Sultan Turki sudah menjadi republik, bukan kerajaan Islam. Keutamaan hanya diperdapat dengan berjuang, dengan mendidik dan belajar, tumbuh di hati yang suci dan menimbang, bukan dengan semata-mata diajan-ajan, dipaksa-paksa dan atau lantaran mendengar pidato-pidato saja. Jadi bolehlah bahwa didikan keutamaan itu selalu kita kemukakan, dibaca-baca, ya, kemudian dia semacam diajan-ajankan. Tapi tidak itu saja, kita harus mempraktekannya dan berjuang dalam hidup ini agar kita mencapai suatu kebaikan. Sehingga pada saat kita mati nanti kita akan sanggup berkata kepada Ya Allah, demikianlah kesanggupanku untuk berjuang dalam hidup ini. Lebihnya terserah Engkau. Tapi kita sudah berjuang.
Tidak hanya memperturutkan nafsu saja. Baik, demikianlah tentang didikan keutamaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.